Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Ulia, NIM 2114070114. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Matematika Dasar. Selamat menonton. Baiklah adik-adik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal matematika dasar dengan materi yaitu bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, ukuran pemusatan data, jarak waktu, kecepatan dan debit, penyajian data. Selamat menyimak videonya. Langsung saja masuk ke contoh soal kita mengenai bangun ruang, yaitu sebuah kotak pensil di samping berbentuk balok memiliki panjang 21 cm dengan lebar 5,5 cm dan tinggi 8 cm. Berapa luas permukaan kotak pensil tersebut? Pembahasannya yaitu rumus luas bangun ruang balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi, yaitu sama dengan 2 dikali 21 dikali 5,5 ditambah 21 dikali 8 ditambah 5,5 dikali 8. Hasilnya yaitu 2 dikali 15,5 ditambah 168 ditambah 44 sama dengan 655 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu topi Ani berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Topi tersebut memiliki jari-jari 9 cm dan tinggi 14 cm. Berapa volume topi kerucut tersebut? Rumusnya yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T, dengan V 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari dan T adalah tinggi, sehingga menjadi volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 9 dikali 9 dikali 14. Volume kerucut sama dengan 1188 cm3. Pembahasan selanjutnya yaitu kesejajaran dan kesebangunan. Contoh soal, jika diketahui dua bidang persegi panjang seperti gambar berikut. Persegi panjang ABCD sebanding dengan persegi panjang EFGH. Maka panjang FG adalah, pembahasannya, karena sebanding maka berlaku AB per EF sama dengan BC per FG. AB 4, EF 12, 4/12 sama dengan BC per FG, BC 2 FG, atau kita lambangkan dengan FG. 4/12 berarti dikali silang, berarti 4 FG sama dengan 24. FG sama dengan 24/4 sama dengan 6 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu, perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut ABD adalah. Pembahasan. Untuk menjawab soal ini,
Hal pertama yang kita cari adalah nilai X. Dalam hal ini, sudut ABD dan sudut CBD merupakan sudut saling pelurus. Maka, sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut ABD 7x derajat ditambah CBD 5x derajat sama dengan 180 derajat. 7 ditambah 5 sama dengan 12x derajat sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 12 derajat menjadi 15 derajat. Sudut ABD sama dengan 7x derajat. Sudut ABD sama dengan 7 dikali 15 derajat. Karena nilai X adalah 15, maka dikali 15. Sudut ABD sama dengan 105 derajat. Materi selanjutnya yaitu satuan pengukuran. Contoh soal, sebuah truk membawa buah apel yang diisi ke dalam kardus sebanyak 8 ton. Sebanyak 36 kuintal telah dikeluarkan. Lalu dimasukkan lagi yang baru sebanyak 250 kg. Berapa banyak buah apel di dalam kardus yang dibawa truk tersebut? Pembahasannya yaitu diketahui 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Kardus yang isi apel dibawa pertama kali 8 ton sama dengan 8 dikali 1000, 8000 kg. Kardus isi apel dikeluarkan 36 kuintal sama dengan 36 dikali 100 sama dengan 3600 kg. Lalu dimasukkan lagi sebanyak 250 kg. Jadi, yang dibawa truk menjadi 8.000 kg dikurang 3.600 kg ditambah 250 kg menjadi 4.650 kg. Contoh soal selanjutnya yaitu suatu tanaman dipanen setelah umur 4 bulan, 2 minggu, 11 hari. Jadi, tanaman tersebut siap panen pada umur berapa hari? Pembahasannya yaitu pertama kita ketahui 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi 4 bulan itu 4 dikali 30 hari sama dengan 120 hari. 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Jadi tanaman akan dipanen setelah berumur 120 ditambah 14 ditambah 11 sama dengan 145 hari. Materi selanjutnya yaitu waktu, jarak, dan kecepatan serta debit. Contoh soal pertama. Irfan mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ia menempuh jarak 880 km. Jika ia mengendarai mobil pukul 12 waktu Indonesia Barat, pukul berapa ia akan sampai? Pembahasannya yaitu kita ketahui kecepatannya sama dengan 80 km per jam. Jarak yang ditempuhnya 880 km. Ditanyanya berapa waktu tempuhnya. Jadi rumus untuk mencarinya yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 880 dibagi 80 sama dengan 11 jam. Jadi waktu yang ditempuh oleh Irfan 11 jam. Dan Irfan berangkat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ditambah 11 jam, maka akan sampai pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah keran air mengeluarkan air dengan volume 360 liter per jam. Berapa debit air yang keluar pada keran setiap menitnya? Yang pertama diketahui volumenya sama dengan 360 liter. Waktunya sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Ditanyanya debit. Rumus debitnya adalah volume dibagi waktu sama dengan 360 liter dibagi 60 menit. D sama dengan atau debit sama dengan 6 liter per menit. Jadi isinya 6 liter per menit. Materi pembahasan selanjutnya yaitu penyajian data. Contoh soal pertama.
Di suatu tempat wisata terdapat beberapa wahana dengan pengunjung sebagai berikut, yaitu kuda putar 35 pengunjung, biang lala 65 pengunjung, kora-kora 45 pengunjung, kincir angin 35 pengunjung, jumlahnya total 180 pengunjung. Soalnya yaitu buatlah diagram lingkaran. Sebelum kita membuat diagram lingkaran, kita bahas dulu terlebih dahulu mengenai derajat, berapa derajat di dalam lingkaran tersebut setiap wahana. Yang pertama, kuda putar. Kuda putar berjumlah 35 pengunjung dibagi 180, jadi totalnya dikali 360 derajat menjadi 70 derajat. Biang lala 65 dibagi 180 dikali 360 derajat sama dengan 120. Kora-kora 45 dibagi 180 dikali 360 menjadi 90 derajat. Kincir angin 35 dibagi 180 dikali 360 derajat menjadi 70 derajat. Jadi dari data tersebut kita buat diagram lingkarannya sebagai berikut. Begini diagram lingkarannya. Contoh soal berikutnya yaitu diagram garis yang tepat berdasarkan data tersebut adalah data pertumbuhan kecambah selama 1 minggu atau 7 hari, yaitu hari pertama tinggi kecambah 2 cm, hari kedua 3 cm, hari ketiga 3 cm, hari keempat 5 cm, hari ke-5 7 cm, hari ke-6 8 cm, dan hari yang terakhir hari ke-7 10 cm. Jadi diagram garis untuk data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah diagram garis yang tepat untuk data pertumbuhan kecambah pada tabel ini. Materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Contoh soal. Dari suatu kelas terdapat 45 orang yang memperoleh nilai UTS matematika pada tabel berikut. Tentukan rata-rata hitung dari data tersebut. Kita ketahui tabel di samping dan rumus dari mean dapat kita lihat sebagai berikut. Mean sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah F4 dikali X4 dan seterusnya. Lalu dibagi F1 ditambah F4 ditambah F3 ditambah F4 dan seterusnya. Maka mean menjadi sama dengan 50 dikali 7 ditambah 60 dikali 8 ditambah 70 dikali 6 ditambah 80 dikali 9 ditambah 90 dikali 10 ditambah 100 dikali 5 dibagi 45. 45 adalah hasil dari frekuensi, sama dengan 3370 dibagi 45 sama dengan 74,8. Contoh soal berikutnya yaitu diketahui data tunggal 7,5,4,5,4,7,6,8,9 Median sama dengan pembahasannya yaitu banyak data pada soal tersebut adalah 10, genap. Kemudian urutkan data dari yang kecil ke yang besar. Jadi kita urutkan data tunggal di atas menjadi 4,4, 5,5, 6,6, 6,6, 7,8. Dengan menggunakan nilai rata-rata diperoleh nilai median sebagai berikut. Median sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan median 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi mediannya adalah 6. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa
subscribe dan like. Terima kasih.